Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya? Saya berharap kita selalu dalam keadaan sukacita dan merasa yakin di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Tidak terasa kita sudah masuk ke pertengahan tahun kedua di tahun ini ya. Tentu saja di tahun ini kita sudah melewati 6 bulan yang tidak mudah. Terlebih di situasi tak menentu saat ini. Namun saya berharap dan berdoa agar kita semua tetap dalam keadaan yang beriman kepada Tuhan Yesus. Dan saya berharap agar pengharapan kita kepadanya tidak lekang dikikis waktu dan zaman ini. Amin. Kita berdoa terlebih dahulu agar Tuhan memberikan kasih karunia-Nya berupa pengertian yang benar terhadap firman Tuhan yang sebentar lagi akan disampaikan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini. Di awal bulan Juli ini kami tetap percaya kepada Tuhan, memohon pimpinan Tuhan dan merindukan firman Tuhan. Tolonglah Tuhan supaya kami dapat mengerti firman Tuhan dan sanggup melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bulan ini kita memiliki tema hidup dalam kemuliaan hadirat Tuhan. Hidup dalam kemuliaan hadirat Tuhan. Kali ini nats yang diberikan oleh Gereja Induk adalah Yohanes 10 ayat 1 sampai 10. Melalui nats ini, Saudara, kita akan mengangkat tema kita minggu ini, yaitu masuk dalam hadirat Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan. Ya, tentu saja Saudara, sebelum dapat hidup dalam kemuliaan hadirat Tuhan, manusia harus terlebih dahulu masuk ke dalam hadiratnya. Sebelum masuk di dalam kemuliaannya, kita perlu masuk dulu ke dalam hadiratnya. Jadi, Saudara, minggu ini kita akan fokus kepada pengertian mengenai yang seperti apa masuk dalam hadirat Tuhan itu. Dan bagaimana caranya masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ya, tentu saja jawaban atas pertanyaan ini sebatas pada informasi yang dapat kita peroleh dari nats kita hari ini saja ya. Jadi tidak akan terlalu ngejelimet, sederhana saja. Tetapi Saudara, walaupun sederhana, jika ini betul-betul dipraktikkan, pasti kita semua, Saudara, saya terberkati dan kita semua dapat memberkati. Amin. Mari kita buka Alkitab kita pada Yohanes 10 ayat 1 sampai 10. Ayat fokus kita hari ini adalah ada pada ayat 9 dan 10. Namun saya akan membacakan semua ayat bagi kita semua, dan khusus ayat 9 sampai 10 saya akan membacakannya 2 kali. Mari buka Alkitab kita. Baiklah, Yohanes 10 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia menjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya, karena suara orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. 9 dan 10 saya bacakan ulang. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Saudara, Nat ini pernah dikhotbahkan di sini ya pada 7 Maret 2021. Jadi belum lama. Saya yakin sebagian atau semua dari saudara yang mendengarkan saat ini masih ingat pesan utama khotbah tersebut. Pesan utamanya adalah bimbinglah orang-orang yang perlu bimbingan kita, tetapi harus melalui sifat Yesus yang rendah hati dan mengasihi. Sehingga dengan demikian mereka terbimbing baik dan menemukan kesejahteraan, yaitu kesejahteraan yang dilambangkan dengan pasture, padang rumput. Itu ditulis di ayat 9 ya, padang rumput. Jadi khotbah 7 Maret itu lebih kepada perspektif atau sudut pandang gembala atau pembimbing. Nah sekarang kita akan melihat pada perspektif domba atau yang dibimbing. Saudara, jika kita perhatikan baik-baik nats kita hari ini, maka kita akan menemukan kata masuk sebanyak 4 kali ya. Pada ayat 1 ada 1, pada ayat 2 ada 1, dan yang terakhir 2 kali disebut pada ayat 9. Saudara, 2 kata masuk yang pertama, yaitu di ayat 1 dan 2, dimaksudkan kepada pemimpin atau pembimbing rohani. Pada ayat 1, Yesus mengecam pemimpin rohani saat itu, yaitu orang Farisi, ahli Taurat, dan imam-imam di Bait Suci. Yesus mengecam mereka karena mereka memimpin secara sewenang-wenang dan serakah. Itu digambarkan seperti pencuri dan perampok yang masuk ke kandang domba dengan memanjat tembok. Mereka tidak mau masuk melalui pintu yang benar karena hidup mereka tidak benar. Seharusnya mereka masuk melalui pintu yang benar seperti disebut di ayat 2. Dituliskan di sana. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Jadi Tuhan Yesus menginginkan agar pemimpin-pemimpin rohani masuk melalui pintu yang benar. Tetapi kebanyakan saat itu pemimpin rohani tidak mau masuk melalui pintu yang benar karena memang hidup mereka tidak benar. Yesus mengharapkan semua pemimpin rohani, pendeta di gereja, orang tua di rumah, guru sekolah minggu, kakak asuh menjadi gembala yang baik, yaitu pemimpin rohani yang cara kerjanya belajar melalui Yesus Sang Firman. Itu kata masuk pada ayat 1 dan 2 ya, ditujukan kepada pemimpin atau pembimbing ya, termasuk saya. Kemudian 2 kata masuk berikutnya, kata tersebut dimaksudkan kepada semua orang yang percaya kepada Yesus. Jadi bukan hanya sekedar pemimpin rohani, tapi semua yang percaya kepada Yesus harus masuk seperti yang dimaksud ayat 9. Baik pemimpin rohani seperti pendeta, guru sekolah minggu, orang tua di rumah, kakak asuh, maupun yang dipimpin seperti jemaat, murid sekolah minggu, anak-anak di rumah, adik asuh dan lain sebagainya terkategori sama. Semuanya adalah domba, gitu ya. Dan Yesus adalah gembalanya. Nah, saudara, kita semuanya di sini adalah domba-domba gembalaan Yesus. Jadi, termasuk saya adalah domba Yesus, dombanya Yesus, sama seperti saudara sekalian. Saudara, sebagai domba-dombanya, kita mendengarkan suaranya. Ia berjalan di depan kita dan kita mengikutinya karena kita mengenal suaranya. Amin. Baiklah. Masuk di dalam hadirat Tuhan. Sekali lagi, masuk di dalam hadirat Tuhan.
Jika kita mencermati ayat 10b, dikatakan di sana, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Di sini dijelaskan bahwa Yesus datang. Yesus datang sama maksudnya dengan Yesus hadir. Dan hadirat Tuhan ada pada pribadi Yesus. Kolose 1 ayat 19 mengatakan, "Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Yesus." Jadi saudara, jelaslah di sini bahwa ketika Yesus datang, maka hadirat Allah juga datang. Apa dampak hadirat Allah bagi manusia? Ayat 10b menyatakan bahwa karena hadirat Allah, maka manusia dapat mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Hidup yang dimaksud dalam ayat ini adalah hidup Zoe. Zoe, bukan bios. Kalau hidup bios itu hidup jasmania ya Bapak Ibu. Yaitu hidup yang perlu makan 3 kali sehari. Hidup yang pengen jajan bakso kalau pulang dari gereja. Hidup yang kabita kalau si Ences Nabati makan lalu bilang begini, "Endol, surendol, terkendol, kendol." Nunah. Kita jadi pengen makan, jadi lapar kita ya, karena si Ences itu makan lahap ya. Nah, itulah hidup bios. Kalau biosnya sehat, pasti ingin makan yang enak-enak. Tetapi kalau biosnya tidak sehat, ya makanan yang enak pun terasa pahit katanya. Nek katanya. Bukan enak, nek. Nah, kalau biosnya sehat, pasti ingin makan 3 kali sehari dan pingin yang enak-enak. Itulah hidup bios, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, hidup joy berbeda. Hidup joy adalah hidup rohaniah. Jika joy seseorang keadaannya sehat, bahkan berkelimpahan, maka ia akan lapar pada kebenaran firman Tuhan. Orang yang memiliki zoe yang sehat, keadaannya seperti yang digambarkan pemazmur. Pemazmur mengatakan begini, "Kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Apa saja yang dibuatnya berhasil." Nah, itulah yang memiliki joy berkelimpahan. Orang yang memiliki joy yang sehat, jiwanya pasti merindukan Tuhan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Amin. Ya, saya berharap kita semua memiliki joy yang seperti ini ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus datang. Ia hadir dan menghadirkan hadirat Tuhan. Ia datang dengan maksud agar setiap orang yang berada di dalam hadiratnya memiliki zoe dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Jadi Bapak Ibu, orang Kristen itu, kalau memang hidupnya benar-benar percaya kepada Yesus dan menaruh pengharapan kepadanya, pastilah dia senang dengan firman Tuhan. Tidak mungkin tidak. Pasti dia juga senang baca Alkitab. Jadi jika ada pertanyaan, sudahkah engkau hidup dalam hadirat Tuhan? Maka kita dapat menjawab, ya, saya hidup dalam hadirat Tuhan. Jika kita sudah senang membaca, kita sudah senang dengan firman Tuhan, sudah membiasakan diri membaca Alkitab secara teratur. Jika kita tidak membaca Alkitab secara teratur, dan jika kita merasa biasa-biasa saja dengan itu, tidak ada perbedaan antara yang membaca dengan tidak membaca, atau jika kita merasa enak baca Alkitab, tidak bisa lama-lama baca Alkitab, tidak bisa sering-sering baca Alkitab, ya saudara, jangan-jangan zoe kita sedang sakit. Jangan-jangan zoe kita tidak berkelimpahan jika demikian. Nah saudara, Tuhan Yesus datang agar zoe kita disembuhkannya dan zoe kita dijadikannya berlimpah. Amin. Amin. Bagaimana caranya agar kita memiliki zoe yang berlimpah? Pertama yang harus dilakukan adalah masuk ke dalam hadirat Tuhan seperti yang disampaikan pada ayat 9. Saya ulangi, masuk
dalam hadirat Tuhan. Seperti disampaikan dalam ayat 9. Demikian ayat 9. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Amin. Luar biasa firman-Nya. Kata Tuhan Yesus dalam bahasa Yunani, ego eimi he tura. Ego eimi he tura. Akulah sang pintu, katanya. Jadi Yesus menunjukkan bahwa tidak ada pintu yang lain. Hanya dialah sang pintu. Pintu satu-satunya untuk masuk kepada keselamatan. Ya, tentu saja keselamatan ada karena hadirat Tuhan ada. Tidak mungkin tidak. Di luar hadirat Tuhan, ya tidak ada keselamatan tentunya. Adakah surga yang tidak memiliki hadirat Tuhan? Jadi saudara, pertama kali yang perlu dilakukan agar berada dalam hadirat Tuhan adalah dengan masuk melalui hetura. Masuk melalui sang pintu itu. Kalau tidak masuk kepada sang pintu itu, ya tidak akan ada hadirat Tuhan. Gitu ya kira-kira ya. Saudara, jika kita membaca pasal 10 ini lebih jauh, maka kita melihat di ayat 16 Tuhan Yesus berkata demikian. Ada lagi padaku domba-domba lain, yaitu bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Wah, hebat ini. Dalam konteks saat kalimat itu dikatakan, Bapak Ibu, domba-domba lain yang dimaksud adalah bangsa-bangsa seperti bangsa Yunani, bangsa Romawi, Asur, dan lain sebagainya. Namun dalam konteks sekarang, domba-domba lain itu adalah orang-orang yang belum percaya Kristus secara benar. Mereka itu sebagian tidak beragama Kristen, dan sebagian lagi memang sudah beragama Kristen. Tetapi sayangnya saudara, mereka walaupun sudah beragama Kristen, belum mau dituntun Tuhan Yesus. Sehingga mereka semua itu belum pernah masuk barang satu kali pun melalui sang pintu itu. Sayang sekali ya. Jadi mereka belum masuk. Nah, kepada mereka yang belum masuk itu, Tuhan Yesus mengundang, masuklah. Gitu ya. Jadi saudara, untuk sampai kepada hadirat Tuhan, kita harus mau hidup dituntun Tuhan Yesus. Bagaimana kita tahu bahwa seorang dikatakan mau dituntun Tuhan Yesus? Ya, yang paling sederhana adalah begini. Ia mau dituntun oleh Tuhan Yesus adalah apabila ia mau untuk menyediakan waktu membaca Alkitab setiap hari. Karena firman-Nya melalui Alkitab yang dibacanya setiap hari itu dapat menjadi tuntunan baginya. Tuntunan dari Alkitab setiap hari selaras dengan tuntunan Tuhan Yesus setiap hari. Karena Alkitab adalah firman tertulis dan Yesus adalah firman hidup. Jadi jika ada seseorang sudah mau menyediakan waktu untuk membaca Alkitab setiap hari, nah itu tandanya bahwa dia mau dituntun Tuhan Yesus. Itu ya, sederhana ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah hal ini. Bahwa tidak ada yang dapat menuntun kita masuk hadirat Tuhan selain Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Maka bacalah Alkitab setiap hari. Itulah tindakan nyata yang paling sederhana yang dapat menunjukkan bahwa kita sudah memutuskan untuk mau dituntun Tuhan Yesus. Keseharian yang dituntun Tuhan Yesus adalah keseharian yang digambarkan seperti domba-domba pada ayat 9. Domba-domba pada ayat 9. Mereka, domba-domba itu, dituntun setiap hari untuk masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Menemukan padang rumput itu adalah perumpamaan yang penjelasannya dijelaskan pada ayat 10. Oleh karena itu, saudara, mari kita cermati ayat 10. Ayat 10 berbunyi demikian. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dalam ayat ini diversuskan antara Yesus dengan pencuri. Berarti pekerjaan pencuri itu berlawanan secara head to head dengan pekerjaan Yesus. Nah, ini menarik saudara. Untuk
kita ketahui bersama, saudara, bahwa pencuri di sini berbeda dengan pencuri pemanjat tembok pada ayat 1. Pada ayat 1, pencuri adalah pemimpin rohani yang lalim, tukang keruk. Dan itu diversuskan kepada pemimpin rohani yang benar, yang disebut pada ayat 2. Nah, pencuri di ayat 10 berbeda. Ini maksudnya adalah iblis dan antek-anteknya, antikris lah, dan ilah zaman inilah, dan lain sebagainya. Jadi pencuri itu demikian pada ayat 10. Itu jelas demikian karena pencuri pada ayat ini diversuskan langsung dengan Yesus. Ya, jadi ayat 10, pencuri lawan Yesus. Berarti pencuri di sini bukanlah manusia. Karena musuh Yesus bukan manusia. Musuh Yesus adalah iblis. Yesus tidak pernah memusuhi manusia, meskipun dosa manusia itu terbesar di dunia ini. Jadi, karena pencuri di ayat 10 ini diversuskan dengan Yesus, maka pencuri di sini maksudnya adalah iblis, gitu ya. Saudara, dikatakan di ayat 10a, pencuri, iblis, hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saudara, ayat ini lebih jelas pada terjemahan langsungnya dalam bahasa aslinya, ya, bahasa Yunani. Saya terjemahkan, begini bunyinya. Pencuri itu, si iblis itu, tidak datang jika tidak mungkin ia dapat mencuri, jika tidak mungkin ia dapat membunuh, dan ia tidak datang jika tidak mungkin ia dapat menghancurkan. Wah, jelas ini ya. Saudara, ia tidak akan datang untuk mencuri, ia tidak akan datang untuk membunuh, dan ia tidak akan datang untuk menghancurkan jika tidak ada kemungkinan untuk melakukan semuanya itu. Lalu, jika demikian, kenapa orang Kristen ada yang hatinya tercuri? Kenapa ada orang Kristen yang akhir hidupnya dicibir orang karena binasa oleh narkoba misalnya? Lalu kenapa ada orang Kristen yang rumah tangganya hancur dan pertikaian di dalam rumah tangga mencuat kemana-mana sehingga berujung memalukan? Ya, saudara, itu karena iblis datang. Ia datang karena melihat ada peluang atau kemungkinan untuk mencuri, ada kemungkinan untuk membunuh, dan ada kemungkinan untuk menghancurkan. Kenapa iblis melihat ada kemungkinan seperti itu pada diri orang Kristen atau pada komunitas Kristen? Ya jelas, karena pribadi itu atau komunitas itu walaupun menamai dirinya Kristen, tetapi sesungguhnya ia tidak mendengarkan suara Tuhan Yesus. Jangankan mau dituntun Tuhan, dipanggil saja mereka tidak mau menengok. Masing-masing ingin mengambil jalannya sendiri. Tepat seperti diungkapkan Nabi Yesaya. Yesaya pernah berkata, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri-sendiri. Maka saudara, jangan heran kalau si pencuri itu datang. Saudara, jika si pencuri itu datang, lihatlah betapa hebatnya kerusakan yang dapat ia buat. Ngeri saudara, ngeri. Maka jangan biarkan si pencuri itu datang, saudara. Saudara, berlawanan dengan pekerjaan iblis, di ayat 10b dikatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya, Yesus datang supaya mereka yang mendengarkan suaranya, mereka yang berjalan sesuai tuntunannya, dapat beroleh hidup rohaniah yang berkelimpahan. Hidup yang berkelimpahan inilah yang digambarkan seumpama domba yang diantar ke padang rumput sepanjang hari di sana, mereka bersama gembalanya, lalu kemudian ketika petang diantar pulang ke kandang dan mendapatkan kehangatan perapian di dalam. Sambil menikmati kehangatan itu, mereka tetap melihat sang gembala ada di sana bersama-sama mereka. Wow, indah sekali hidup seperti ini, saudara. Indah sekali. Nah, saudara, jika keseharian domba-domba itu seperti itu, kira-kira pencuri itu akan datang atau tidak? Tentu tidak, bukan? Karena ia tidak melihat peluang sama sekali untuk bisa datang. Demikianlah hidup orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Hidup rohaninya pasti berkelimpahan. Dan iblis tidak sanggup mengganggu gugat hidup yang seperti itu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Adakah di antara kita yang mau hidupnya pribadi atau hidup rumah tangganya didatangi pencuri itu, si iblis? Tentu tidak, bukan?
Tidak ada yang mau didatangi iblis. Oleh karena itu saudara, mari segenap kita di sini, ayah, ibu, anak-anak, tua, muda, semua, jangan kasih peluang kepada si iblis. Mari kita tutup peluang itu dengan cara pertama, masuklah melalui pintu kebenaran untuk pertama kalinya. Jika di antara kita ada yang belum sungguh-sungguh mengikuti Yesus, maka yang pertama kali harus dilakukannya adalah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah percaya sedemikian, Yesus akan menuntun untuk masuk ke kandang penggembalaannya. Dengan demikian, dia masuk hadirat Tuhan untuk pertama kalinya. Kedua, bacalah Alkitab setiap hari sebagai wujud nyata yang paling sederhana bahwa kita memutuskan untuk hidup dalam tuntunan Tuhan setiap hari. Memang tidak semua orang yang membaca Alkitab setiap hari mengikuti tuntunan Tuhan. Tetapi yakinlah bahwa setiap orang yang mengikuti tuntunan Tuhan pasti membaca Alkitab setiap hari. Karena memang ia senantiasa rindu kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari tumbuhkan kerinduan membaca Alkitab setiap hari di rumah kita masing-masing. Alangkah indahnya saudara jika kesukaan segenap anggota keluarga adalah firman Tuhan. Ayah dan ibu yang suka firman Tuhan adalah seperti ster dan benteng dalam permainan catur. Saya ulangi, ayah dan ibu yang suka firman Tuhan adalah seperti ster dan benteng dalam permainan catur. Jika di rumah saudara hanya anak-anak saja yang suka membaca firman Tuhan, ayah dan ibunya tidak, bayangkan saja bermain catur tanpa ster dan tanpa benteng. Maka itu, mari para kaum ayah dan kaum ibu, mulailah terapkan kesukaan akan firman Tuhan di dalam rumah kita. Mulailah dari diri kita. Mulailah dari diri ayah dan dari diri ibu. Kita masuk dalam hadirat Tuhan melalui pembacaan Alkitab sehari-hari. Melalui pembacaan Alkitab sehari-hari di dalam rumah. Yang ketiga, mari kita cari bagaimana caranya agar kita menjadi domba-domba yang senantiasa berada dalam penggembalaan Tuhan Yesus. Ada banyak cara yang mungkin. Dan inilah salah satunya. Sekolah minggu kaum ayah dan ibu. Begini penjelasannya saudara. Peran orang tua sangat penting dalam mengarahkan bahtera rumah tangga agar tetap setia iring pada Tuhan Yesus, Sang Gembala baik. Maka saya merindukan dan mengusulkan agar nanti ketika sudah bisa tatap muka kembali, dibukalah kiranya kelas sekolah minggu untuk kaum ayah dan kaum ibu. Disatukan, sekolah minggu dewasa namanya. Di sana, saudara, hal-hal penting kepemimpinan rohani akan disampaikan. Dengan demikian, saudara, keluarga-keluarga diharapkan dapat utuh dan beribadah. Harapan saya, jika keluarga-keluarga menjadi utuh dan beribadah, maka anak cucu akan bertumbuh, berkembang, dan menyebar sebagai anak-anak Allah yang perkasa di bumi. Amin. Mereka, anak-anak cucu kita itu, akan menikmati hidup yang berkelimpahan, sebagaimana yang sepatutnya mereka dapatkan dalam hadirat Tuhan. Kita, saudara, orang tua, jika sungguh-sungguh menuruti penggembalaan Kristus, pastilah dapat mengantarkan mereka ke sana. Mengantarkan anak cucu kita kepada hidup yang berkelimpahan itu. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa ini. Sungguh Engkau mengasihi kami dengan memperkenankan kami menerima firman Tuhan yang tepat untuk kami. Hingga kami, jika kami patuh, kami akan mewujudkan apa yang Engkau harapkan kepada kami sebagai domba-domba-Mu, Tuhan. Biarlah kami menjadi domba yang mendengarkan suara Tuhan, sehingga kami bertumbuh menjadi jemaat yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih sayang Tuhan, hingga Engkau datang mau menggembalakan kami. Haleluya Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.